Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk materi sekarang tentang pemrograman dasar kelas 10 RPL, kita akan pelajari tentang pengenalan bahasa pemrograman Pascal. Nah, di minggu yang lalu Bapak belum sempat memberikan materi ya, karena ada urusan juga, jadi belum inilah gitu, belum sempat. Jadi nanti mungkin sekarang saja kita bahas dari materi mungkin 2 minggu yang lalu kayaknya ini. Kita bahas dulu tentang pengenalan bahasa pemrograman Pascal. Nah, ini adalah contoh program Pascal tersebut. Nanti kalian akan mencoba membuat aplikasi ini. Sederhana ini ya, masih sederhana. Jadi seperti yang dibahas di 2 minggu yang lalu, kalian wajib instalasi dulu aplikasi programnya, yaitu Pascal NID ya. Kalian instalasi di perangkat HP kalian ya. Nanti kita coba hari ini. Bapak akan jelaskan dulu secara singkat. Nah, instruksi-instruksi dari bahasa pemrograman berdasarkan contoh tadi. Ada program menyapa. Nah, ini namanya adalah mengidentifikasi judul dari program. Nah, judul programnya itu namanya apa? Ya, seperti di sebelumnya ini ada program menyapa. Nah, itu judul programnya. Kemudian ada CLR SCR, yaitu instruksi untuk membersihkan layar. Kok misalkan harus dibersihkan? Maksudnya seperti apa? Ketika kalian menuliskan semua coding yang ada di sini, terus kalian mengeksekusi program tersebut, isian coding tersebut ya, tulisannya ini semua yang ada di sini nanti akan secara otomatis dibersihkan, digantikan dengan hasil atau hasil eksekusi dari program tersebut. Nah, itu kegunaan CLR SCR. Kemudian ada begin, selalu ada begin atau pemulaan, instruksi untuk mulai membuat, harus atau pasti harus ada untuk untuk program Pascal ini. Dan hampir semua pasti ada begin, juga ada juga end ya. Cuman bentuknya berbeda-beda. Untuk Pascal dituliskan yaitu namanya begin ya. Kemudian ada write ln, yaitu instruksi untuk menuliskan. Ada write ln. Perbedaannya adalah kalau write itu menuliskannya tidak menggunakan spasi atau tidak menggunakan enter. Jadi kalau misalkan kalian menuliskan instruksi, "Hai, ini Budi," write. Di bawah lagi write, "Hai, ini Anto." Nanti tulisannya akan menyambung. Ya, nanti tulisannya akan menyambung. Jadi tidak akan memberikan enter ke bawah. Itu fungsi dari write ln. Kemudian ada read ln, instruksi untuk membaca dan juga menampilkan. Dibaca dulu hasil tulisannya yang write ln tadi, kemudian menampilkannya nanti di hasil eksekusinya. Nah, itu gunanya. Jadi sebelumnya di CLR SCR atau clear screen dulu, yang nanti keluarnya bukan coding-coding, tetapi adalah menampilkan hasil instruksi yang kalian tuliskan di write ln. Kemudian ada ENDN, instruksi untuk mengakhiri program. Nah, program itu bisa berjalan, itu harus secara runtutan kerja atau algoritma yang kita kehendaki. Jadi harus berurutan, tidak boleh acak-acakan. Jadi harus tetap berurutan. Karena pemanggilannya nanti kalau acak-acakan itu tidak akan bisa memanggil coding satu ke coding yang lainnya, tidak akan bisa memanggil. Jadi harus secara berurutan. Nah, kita lihat dulu menurut definisinya terlebih dahulu. Program komputer adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, semua program tersebut pada dasarnya memberikan instruksi kepada komputer sehingga melakukan berbagai macam hal sesuai dengan program tersebut. Nah, orang yang mengembangkannya adalah seorang programmer ya. Jadi kalau kalian sudah mampu membuat sebuah aplikasi, nanti kalian bisa disebut sebagai seorang programmer karena ahli dalam membuat program. Nah, komputer bekerja dengan operasi-operasi biner. Ini biner pernah kita bahas di semester yang lalu.
mengolah data berupa barisan biner 0 dan 1 sehingga tidak mungkin seorang programmer memerintahkan untuk menulis pesan langsung yang dimengerti oleh komputer. Nah, harus ada suatu bahasa penghubung agar komputer mengerti instruksi atau perintah yang diberikan. Bahasa inilah yang disebut dengan bahasa pemrograman. Nah, kenapa kalian dari semester yang lalu mempelajari tentang biner yang lain-lain? Nah, itu untuk mengkonversi bahasa komputer dengan bahasa manusia. Contoh 001 nanti kan jika dikonversi akan menjadi huruf, ya, dikonversi ke heksadesimal dan lain-lain, itu akan menjadi huruf, runtutan huruf. Nah, dari 00, dari huruf-huruf yang jadi banyak, angka-angka yang banyak, angka-angka yang banyak itu akan mengkonversikan menjadi sebuah huruf yang nantinya akan menjadi sebuah kalimat atau instruksi. Nah, penghubungnya yaitu sebuah program, ya. Makanya jika biner ini kenapa wajib, yaitu adalah bahasa komputer, ya, bahasa komputer. Bahasa komputer dari pengkonversian bahasa manusia. Itu penggunaannya. Kemarin kenapa kita belajar seperti itu, yaitu untuk bisa menjalankan program atau aplikasi tertentu. Ya, makanya kita tidak perlu khawatir karena sudah banyak program. Jadi kita tidak perlu menuliskan. Jika komputer dari zaman dulu itu wajib kita menuliskan angka biner terlebih dahulu 0001 sehingga menjadikan huruf untuk memberikan instruksi. Kalau sekarang kan mudah. Cuma tinggal menekan tombol, jadi instruksinya sudah beres. Tombol matikan komputer, sudah mati. Secara otomatis sekarang sudah lebih canggih dan lebih mudah. Kebayang kalau kalian misalkan untuk mematikan komputer saja, kalian harus menghitung binernya terlebih dahulu. Ya, mencari kata off, OFF, wow, 001, 100, konversi dihitung dan lain sebagainya. Nah, itu penggunaannya. Intermezzo sedikit. Nah, bahasa pemrograman adalah suatu instruksi standar untuk memerintahkan komputer untuk menjadi sebuah program, maka kode-kode yang sudah dituliskan dalam bahasa pemrograman diubah ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer dengan menggunakan interpreter atau compiler. Nah, ini harus kalian pahami interpreter dan compiler. Nanti dari program apapun pasti selalu ada yang namanya compile dan juga interpreter. Yang lebih sering adalah compile. Mengcompile itu ada sama dengan mengkonversi lah, ya, atau mengeksekusi program tersebut, mengcompile. Proses perubahan ini disebut dengan interpretasi atau kompilasi. Hasil kompilasi inilah yang menghasilkan program komputer. Nah, menurut kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman dibagi menjadi beberapa tingkatan. Bahasa mesin. Nah, rangkaian instruksi yang terdiri dari kode biner. Nah, ini contohnya tadi sudah Bapak bahas. Bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah merupakan rangkaian instruksi menggunakan kode-kode singkat, kode mnemonik. Contohnya bahasa assembly. Bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah merupakan rangkaian instruksi gabungan antara bahasa manusia, kode simbolik, contohnya. Nah, ini ya, tidak perlu Bapak sebutkan satu-satu. Yang termasuk bahasa menengah ya ini bahasa C, ya. Japa juga nanti masuk ke sana. Nah, bahasa tingkat tinggi merupakan rangkaian instruksi yang menggunakan unsur kata-kata manusia sehingga lebih mudah dimengerti. Contoh and, if, for, while, or dan sebagainya. Tapi ya karena sudah berbentuk kata ya. Kalau tadi bentuknya cuma simbol, rangkaian simbol, sekarang sudah bentuknya kata yang kita akan pelajari sekarang. Nah, setelah itu kalian coba instalasi dulu Pascalnya. Setelah masuk Pascal, kalian masuk saja. Nah, ini ada sudah yang Bapak coba buat ya berdasarkan program yang tadi dari PowerPoint tadi ya. Nah, cara buatnya nanti misalkan kita buat baru file baru dengan namanya kita masukkan menyapa ya, menyapa program file saja. Kemudian kalian oke. Setelah kalian sudah keluar tulisannya, biasanya hanya ada tulisan program menyapa, begin dan juga end. Nah, kalian masukkan dulu
use CRT. Ini adalah variabel penting yang sering digunakan. Ya, itu harus wajib diisikan, dituliskan. Use CRT, kemudian begin, masukkan CLR SCR, kemudian masukkan write ln. Nah, ini adalah program untuk menyapa Budi. Write ln, hai Budi, apa kabarmu hari ini? Write ln, semangat dan sukses selalu. Read ln, kemudian n. Nah, setelah kalian tuliskan ini, Bapak tidak perlu menjelaskan lagi ya, write ln itu apa, read ln itu apa, tadi sudah dijelaskan. Nah, kita eksekusi saja di tombol play ini atau mengcompile. Nah, maka hasilnya adalah menampilkan penulisan write ln ya. Nah, penulisan ln ini nanti akan seperti ini. Nah, tugas kalian adalah setelah kalian tulis apakah error atau tidak. Nah, nanti kita lihat. Yang harus kalian rubah adalah, makanya nanti ini perhatikan di tugasnya di terakhir. Kalian tulis ini adalah nama. Nama saya misalkan Budi, sesuaikan dengan nama kalian. Nama saya Budi. Ya. Ini tulis dengan kelas 10 RPL. Nama panjangnya nama lengkap ya. Kemudian di sini tuliskan dengan nama pemrograman dasar. Nah, play. Setelah berhasil seperti ini, kalian screenshot. Kemudian tugasnya diuploadkan di Google Classroom. Jadi ingat ya, masing-masing dengan nama masing-masing ya. Jadi ketahuan kalau kalian cuma screenshot saja, apalagi screenshot yang punya teman. Jadi kalian coba dulu di programnya, ganti dengan nama kalian, tuliskan kelasnya, tuliskan mata pelajarnya yaitu pemrograman dasar. Nah, sekian saja dari Bapak. Nantinya terlalu panjang berbicara. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.